Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1029 konsultasi Kaisar. Saat itu, ketika Tang San mengambil penghancur naga fierce, para tetua benar-benar berpikir itu tidak berguna, orang itu sangat merusak, bisakah dia dibebaskan di kota Jianmu? Tetapi pada saat ini, ketika mereka melihat bahwa naga ganas Tano sebenarnya dapat membuat kontrak dengan Tang San, dan sangat dekat dengannya. Pada saat yang sama, mereka sangat gembira. Jika klan pohon emas biru dapat memiliki santo pelindung seperti itu, siapa yang berani menggertak mereka? Ini adalah pemimpin di antara klan naga. Lu Fuyao bahkan tidak kembali ke tempat istirahat, tetapi langsung pergi keluar tempat istirahat penguasa kota, memberi isyarat kepada Tang San, memberi isyarat pada dirinya sendiri untuk menunggunya di sana. Oke, semuanya diam dulu. Tang San menghibur para tetua yang bersemangat. Saudaraku, kamu benar-benar terlalu baik. Sekarang, kamu benar-benar memiliki harapan dalam pertempuran untuk Kaisar. Jin Miaosen hampir melompat ke Tang San. Mendengar apa yang dia katakan, para tetua segera menyadari perubahan situasi. Itu hanya Jin Miaolin, tentu saja tidak mudah untuk memenangkan pertempuran Kaisar, tetapi jika kamu menambahkan naga ganas Tano, itu akan sangat berbeda. Fierce Dragon Tano dekat dengan kekuatan seorang Kaisar, dan sama sekali tidak kalah dengan kontestan manapun, ditambah kemampuan atribut kehidupan yang kuat dari patriark itu sendiri. Bukankah itu tak terkalahkan? 3 posisi yang menduduki tahta Kaisar sangat mungkin untuk mencapai akhir. Jika itu masalahnya, sangat mungkin bagi klan pohon emas biru untuk melahirkan seorang Kaisar. Apa yang bisa lebih penting bagi klan pohon emas biru? Tang San memiliki senyum yang kuat di wajahnya, mengangguk ringan, aku akan melakukan yang terbaik. Kakak, kamu benar-benar hebat, luar biasa. Pipi biru Jin Miaosen sedikit memerah karena kegembiraan. Oke, permainan hari ini selesai. Ayo kembali istirahat, ayo pergi. Tang San menyapa para tetua, dan seperti babak sistem gugur sebelumnya, dia meninggalkan area istirahat bersama mereka dan berjalan di luar arena. Lu Fuyao sedang menunggu di pintu keluar, dan ketika dia melihatnya keluar, dia bergegas menemuinya, Patriark Jin. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kakak Lu, ayo kembali dan bicara. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Tang San, Patriark Jin tunggu. Ketika Tang San menoleh untuk melihat, Su Anyu, Raja Naga Cahaya, bergegas dengan cepat bersama Raja Naga dari Kota Kristal. Melihat penampilannya yang bersemangat, Tang San menyela pertanyaannya, dan berkata tanpa daya, kakak Su juga bertanya padaku. Kalau begitu mari kita pergi bersama, pergi ke tempatku. Jangan ikut campur dengan permainan sampingan. Oke, Su Anyu langsung setuju. Situasi Fierce Dragon Tano terlalu istimewa, benar-benar di luar dugaan mereka. Sebagai penguasa kota generasi berikutnya dari Crystal City, Patriark Klan Naga, bagaimana mungkin Su Anyu tidak bertanya dengan jelas? Saat ini, Tang San dan para tetua klan pohon emas biru membawa klan naga keluar dari arena kompetisi, naik kereta, dan langsung menuju White Tiger Hotel. Tempat istirahat Kaisar. Para Kaisar juga berkomunikasi dengan indera dewa mereka saat ini. Apa yang terjadi dengan naga ganas itu? Kaisar Iblis Besar Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu adalah satu-satunya Kaisar Klan Naga, kamu bahkan tidak tahu, bagaimana kami bisa tahu? Kata Kaisar Penghancur Jiwa dengan marah. Kaisar Iblis Besar berkata, ini sangat aneh. Jin Miaolin tampaknya mampu mengendalikan emosi naga ganas itu. Kaisar Iblis Mamut berkata, aku hanya khawatir, dengan cara ini, akan sangat tidak adil untuk pertempuran menduduki Kaisar ini. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi untuk tahta Kaisar. Jika itu adalah 2 lawan 1, keadilan permainan ini akan hilang. Tianyang Tianjing berkata, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pengadilan leluhur sebelum pelelangan super, dan semua lot dapat digunakan dalam kompetisi. Itu sebabnya pelelangan super begitu agung. Mungkinkah kita sekarang menjadi diri kita sendiri tidak bisa menamparkan wajah? Meskipun keluarga pohon emas biru tidak kuat, itu juga salah satu penguasa kota utama. Untuk keagungan keluarga leluhur, itu tidak bisa dilakukan. Selain itu, bagaimana jika menempati posisi seorang kaisar? Beritahu semua orang, semuanya baik-baik saja. Aku tidak mendukung perubahan aturan. Adapun situasi naga ganas, aku tahu itu dengan baik.
Pada saat itu, Jin Yaolin memintaku untuk membantu menekannya. Dia menetralkan energi penghancur naga ganas dengan energi hidupnya yang murni. Kekuatan penghancur hanyalah berlawanan. Dalam keadaan netralisasi ini, naga ganas dapat mempertahankan tingkat ketenangan tertentu. Oleh karena itu, sebenarnya, ketika bertarung, jika dia ingin terus menggunakan kekuatan naga ganas, dia harus terus menyuntikkan energi kehidupan untuk menekan ide kegilaan naga ganas yang menghancurkan. Oleh karena itu, ini bukan 2 lawan 1. Hanya dapat dikatakan bahwa dia memiliki cara serangan tertentu. Kaisar Iblis Besar Tianhu, yang baru saja berbicara untuk kelompok kedua kontestan wanita untuk kembali setelah kompetisi, berkata dengan sungguh-sungguh, kami akan membahas situasi dengan hati-hati setelah kompetisi hari ini. Tapi setidaknya untuk saat ini, aku setuju dengan saudara Tianyang. Zhuting sendiri yang membuat aturan tidak dapat dengan mudah ditampar. Ini terkait dengan gengsi pengadilan leluhur. Seberapa jauh naga ganas dapat mencapai dalam permainan berikutnya secara alami akan dapat melihat petunjuknya. Menurut situasi pertandingan berikutnya dalam satu pertandingan, dia akan menghadapi Jin Angwo. Tidak ada keraguan bahwa latar belakang Jin Angwo lebih tebal dari Lu Fuyao, dan dia tidak memiliki hubungan khusus dengan klan naga. Jin Angwo yang telah kalah di game pertama, pasti akan habis-habisan di game kedua. Seberapa baik Fierce Dragon dan Tang San dapat bekerja sama secara alami tergantung pada kinerja tempur mereka yang sebenarnya. Pada saat ini, Tang San telah kembali ke Hotel Harimau Putih bersama Lu Fuyao dan Raja Naga lainnya. Dia sudah mengantisipasi keinginan klan naga. Naga boneka klan naga bukan hanya naga ganas, Tano. Ada banyak boneka naga yang dimaksud. Jika masalah variasi garis keturunan naga ini dapat diselesaikan, maka itu akan menjadi penguatan epik bagi keluarga naga. Itulah sebabnya Raja Naga Cerah Suanyu sangat bersemangat. Tang San membawa Raja Naga, dikelilingi oleh para tetua klan pohon emas biru, dan kembali ke suite besarnya. Semuanya, silakan duduk. Tang San memberi isyarat tolong, lalu duduk di kursi utama. Benar-benar bertatap muka dengan Tang San, Raja Naga malah terdiam. Itu adalah Raja Naga Logam Lu Fuyao yang tidak bisa tidak bertanya, Patriark Jin, kakak laki-lakiku. Tang San berkata, situasi saat ini masih stabil. Aku dapat menekan pikiran destruktif untuk itu. Tapi aku tidak bisa mengatakan seperti apa masa depannya, aku hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Jika kekuatanku bisa lebih kuat, tentu saja bantuannya akan lebih besar. Adapun kontrakku dengannya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku telah menandatangani kontrak kesetaraan dengannya, jadi itu akan mengenaliku. Jika itu benar-benar disembuhkan olehku di masa depan, maka dia bebas untuk memilih apapun. Apa yang dikatakan Tang San adalah kebenaran, tetapi sebenarnya tidak mungkin bagi keberadaan khusus seperti naga Fierce Tano untuk meninggalkannya. Tang San tentu saja menetralkan kekuatan penghancur dengan energi hidupnya. Biarkan naga ganas Tano untuk sementara meringankan masalah gila itu. Tetapi melakukan hal itu juga akan memungkinkannya untuk mengendalikan kekuatan penghancur. Baik kehidupan dan kehancuran adalah sumber kekuatan di alam semesta, dan energi penghancur khusus ini seharusnya tidak muncul di tempat selain alam dewa. Setelah itu muncul, hanya ada satu hasil, dan itu adalah penghancuran diri. Ketika naga ganas itu mulai sadar kembali, kekuatan penghancurnya akan terus tumbuh tak terkendali. Hanya ketika Tang San ada di sini, dia dapat membantunya terus menekan, dan setelah itu tidak lagi ditekan, hal pertama yang akan dihadapi naga ganas Tano adalah kesengsaraan Kaisar. Dan dengan kekhasannya, sangat mustahil bagi Plain untuk membuatnya sukses. Jika tidak, itu adalah bidang begal diri. Jadi, begitu Fierce Dragon Tano meninggalkan Tang San berpikir bahwa dia menjadi lebih baik, maka periode kematiannya hampir tiba. Tang San juga mempertimbangkan apakah dia akan membawa naga ganas ini pergi ketika dia meninggalkan Plain ini di masa depan. Hanya dengan cara ini hidupnya dapat diselamatkan. Solen 5 Chapter 1030 Keinginan Naga. Mata Raja Naga semua terfokus pada Tang San. Lu Fuyao hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Suanyu, Raja Naga Cahaya. Patriark Jin, aku sangat menyesal mengganggumu, tetapi masalah ini sangat penting bagi klan nagaku, kata Suanyu dengan suara yang dalam. Raja Naga lainnya juga menganggukkan kepala, wajah mereka semua tampak sedikit cemas. Kakak Su, tolong bicara. Meskipun Tang San mungkin tahu apa yang akan dikatakannya, dia masih siap untuk mendengarkan. Suanyu berkata dengan sungguh-sungguh, ini tentang rahasia klan nagaku, dan aku juga meminta Patriark Jin untuk merahasiakannya. Ya, Tang San mengangguk.
Suanyu menghela nafas dan berkata, omong-omong, ini juga masalah yang selalu dihadapi klan nagaku. Seperti yang kita semua tahu, apakah itu klan nagaku klan iblis Phoenix, atau klan binatang raksasa Biman. Meskipun mereka adalah ras yang paling kuat di dunia, tetapi kita semua menghadapi masalah yang sama, yaitu reproduksi. Untuk ras apapun, reproduksi adalah hal yang paling penting, dan itu adalah dasar dari kemakmuran dan kelanjutan ras. Namun, mungkin karena 3 ras kita terlalu kuat di alam, reproduksi sangat sulit. Sering membutuhkan waktu puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, untuk melahirkan keturunan. Di antara mereka, ada juga kasus Tianze. Di antara 3 klan, yang paling sulit untuk melahirkan keturunan adalah klan naga kami, dan kemudian klan iblis Phoenix. Untuk memecahkan masalah mendasar ini untuk kelanjutan ras naga kami memulai penelitian tentang garis keturunan bertahun-tahun yang lalu. Aku berharap menemukan cara untuk setidaknya membuat situasi reproduksi kami lebih baik dan tidak mempengaruhi warisan ras. Tang San mendengarkan narasi Suanyu, tetapi berpikir dalam hati, jika masalah reproduksi klan naga benar-benar dapat diselesaikan, dan bahkan dapat bereproduksi seperti manusia, maka aku khawatir seluruh dunia tidak jauh dari kehancuran, seperti klan naga yang kuat. Reproduksi tanpa batas, sungguh hal yang mengerikan. Suanyu melanjutkan, ini adalah akar penyebab penelitian garis keturunan keluarga kami. Tetapi dalam proses penelitian selanjutnya, kami mulai mencoba untuk mengawinkan keluarga kami sendiri dengan ras lain untuk melihat apakah itu dapat meningkatkan kemungkinan melahirkan keturunan. Jadi kami memiliki banyak spesies subnaga muncul. Tetapi spesies subnaga bukanlah naga asli. Jadi penelitian kami lebih pada klan kami sendiri, dan dalam proses penelitian, orang-orang klan pasti akan memiliki variasi garis keturunan. Karena latar belakang keluarga naga kami cukup kuat, secara relatif, ketika bermutasi, kemungkinan besar akan meningkat. Dan keturunan keluarga naga yang bermutasi ini akan dikultivasi bersama. Ketika mereka tumbuh sampai batas tertentu, dan jika kamu yakin bahwa garis keturunanmu tidak berisiko, kamu dapat hidup dan tumbuh dengan bebas seperti naga lainnya. Salah satu contoh paling menonjol, Patriark Jin harus tahu, adalah penguasa naga dari generasi kita sebelumnya, mantan Feng Hao Duoluo pertama di Istana Leluhur, Yang Mulia Kaisar Iblis Kristal. Garis keturunan mahkota kristal adalah mutasi, tetapi telah hidup selama 3000 tahun, dan telah mendominasi benua Falan selama 3000 tahun, yang merupakan kebanggaan klan naga kita. Namun, meski ada kasus sukses seperti mahkota kristal, tetapi dengan cara yang sama, kami juga mengalami beberapa kegagalan. Seringkali kegagalan ini tidak muncul dalam kekuatan, tetapi pada tingkat spiritual. Mutasi energi sering menyebabkan itu memiliki dampak yang kuat pada roh dan kesadaran. Semakin banyak garis keturunan yang bermutasi, semakin besar risikonya. Hal ini membuat klan naga kami yang memiliki masalah dengan diri mereka sendiri setelah beberapa mutasi. Kami hanya dapat menggunakan klan ini seperti cara mengobati naga ganas adalah dengan mengendalikan tindakannya melalui cara-cara tertentu, sehingga tidak merusak. Namun, mereka juga klan kami. Hari ini aku melihat bahwa Patriark Jin memecahkan masalah naga ganas, setidaknya untuk sementara membiarkannya sadar kembali. Jika situasi ini dapat digunakan pada suku-suku kami yang lain di luar kendali dan memiliki efek, maka Patriark Jin adalah dermawan besar naga kami. Oleh karena itu, aku sedikit cemas hari ini, tetapi aku masih mengambil kebebasan untuk datang ke sini. Aku berharap untuk mendiskusikannya dengan Patriark Jin untuk melihat apakah kamu dapat membantu kami. Patriark Jin angkat bicara jika dia membutuhkan sesuatu, selama itu yang bisa dilakukan klan naga, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Melihat Suanyu yang berbicara dengan sungguh-sungguh, Tang San sedikit mengangguk dan berkata, aku dapat memahami keinginan saudara Su dan semua orang. Situasi naga Fierce agak istimewa. Ketika aku melihatnya dilelang, aku tidak begitu yakin akan kebenarannya. Itu dapat memecahkan masalah untuk itu. Tetapi aku masih bersedia mencobanya karena aku merasakan sakitnya yang dalam pada saat itu. Apalagi justru karena basis kultivasinya terlalu tinggi, jadi jika aku tidak mengendalikannya dan hanya menekannya dengan arai keterampilan jiwa, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Tak lama, itu akan meledak dan tiada. Mendengar Tang San mengatakan ini, ekspresi malu melintas di wajah Suanyu, dan beberapa raja naga lainnya bahkan menunjukkan sedikit rasa malu. Hanya Lu Fuyao yang mencibir, menatap raja naga dengan jijik di wajahnya. Tang San menunjukkan poin kuncinya. Mengapa klan naga mengambil naga yang sangat kuat untuk dilelang? Bukan hanya karena tidak mudah dikendalikan,
ia dapat ditekan oleh kerah tidak peduli betapa sulitnya mengendalikannya. Naga dilemparkan ke kam musuh, itu juga merupakan pembegal besar. Klan naga jelas tahu bahwa naga ganas itu kemungkinan besar akan segera tiada, jadi mereka memanfaatkan lelang super untuk menukarnya dengan uang. Tapi mereka dibeli oleh Tang San dan menekan keinginan kehancuran. Klan naga menyaksikan pertempuran hari ini. Salah satunya adalah mereka berharap Tang San dapat membantu mereka memecahkan masalah besar klan naga, dan yang lainnya adalah bahwa mereka merasa kehilangan keberadaan yang dekat dengan Kaisar. Jika itu dapat dikendalikan, itu tidak sesederhana uang yang telah dibayarkan Tang San sebelumnya. Terlebih lagi, naga ganas adalah atribut penghancuran yang sangat langka. Suanyu menghela nafas dan berkata dengan tenang, "Ya, aku tidak setuju dengan banyak praktik di klan. Sama seperti mengeluarkan naga ganas untuk dilelang kali ini, aku juga sepenuhnya menentangnya. Semua Raja Naga yang duduk di sini dapat membuktikannya untukku. Tapi bukan berarti aku bisa memiliki keputusan akhir di klan. Aku masih harus mendengarkan para tetua, terutama Kaisar. Karena itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, aku berharap Patriark Jin bisa bantu klan kami memecahkan masalah ini dan biarkan suku kami tidak akan pernah menghadapi krisis seperti itu lagi." Seberapa kuat akal Dewa Tang San, jadi dari kata-kata Suanyu, dia bisa merasakan ketulusan pihak lain. Tidak ada kebohongan, juga tidak pura-pura, itu memang dari hati dan memiliki resonansi spiritual. Tidak heran itu dapat dikenali oleh Jingjing, dan itu juga bisa menjadi eksistensi yang diakui oleh begitu banyak naga untuk bersaing dengan Kaisar Iblis Kegelapan. Itu memang memiliki karismanya. Kakak Su, aku dapat sepenuhnya memahami situasi yang kamu sebutkan. Adapun apakah itu dapat membantu, terus terang, aku sendiri tidak tahu. Karena situasi naga ganas itu sangat istimewa, kebetulan atributku dapat membantu. Dan aku masih dengan bantuan Yang Mulia Tianyang untuk melakukannya, jadi aku dapat menyelesaikan masalahnya untuk sementara. Kamu harus memiliki banyak penelitian tentang darah naga ganas, dan kamu harus memahami kekhasan atributnya. Ini adalah atribut kehancuran yang sangat langka. Apa atribut kehancuran? Di mata ras kita yang hidup, akar atribut kehidupan terletak pada penciptaan, dan kehancuran adalah kebalikan dari penciptaan, kemampuan yang kuat untuk menghancurkan segalanya. Tapi bukan berarti perusakan itu tidak baik. Sebaliknya, kehancuran harus ada dalam banyak kasus, dan penciptaan yang tak berkesudahan juga akan menyebabkan bencana pada akhirnya. Kehancuran sedang adalah pengaturan diri. Misalnya, bagaimana mengatasi Laut Kuning yang kotor, yang seharusnya tidak ada. Mereka harus benar-benar dihilangkan. Kehancuran. Oleh karena itu, kehancuran bukan hanya atribut yang buruk, tetapi atribut tingkat yang sangat tinggi. Bahkan fisik keluarga naga tidak dapat dengan mudah menahannya. Itu sebabnya naga ganas memiliki masalah besar, naga ganas tidak bisa mengendalikannya. Solen 5 Chapter 1031 Persahabatan Naga. Aku menggunakan energi kehidupan tingkat tinggi yang diwarisi dari leluhur untuk mencoba menyuntikkannya ke dalam kesadarannya, sehingga pikiran kehancuran yang menyerang dalam kesadarannya dinetralisir oleh energi kehidupan, sehingga ia dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Saat kehancurannya menjadi tidak stabil, aku akan terus menyuntikkan vitalitas yang kaya ke dalamnya dan membantunya mengendalikan kekuatan energinya sendiri. Namun, itu tidak dapat lagi menembus. Jika itu benar-benar mencapai tingkat seorang kaisar, atribut penghancur pasti akan berkembang lagi. Setidaknya dengan kemampuanku saat ini, tidak mungkin untuk menekannya dalam keadaan itu, dan kemungkinan akan mengancam jiwa dalam proses evolusi. Jadi, sekarang bersamaku, adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Kamu juga harus melihat bahwa kontrak antara aku dan naga ganas adalah kontrak kesetaraan, jadi aku tidak memiliki batasan untuk itu. Ia bersedia bersamaku. Bersama, kita bisa bergaul dengan cara ini. Meskipun Tang San mengatakannya dengan halus, itu juga setara dengan jelas memberitahu Raja Naga dari klan naga bahwa jika kamu tidak bisa mengambil kembali naga yang ganas, kamu akan tiada jika ingin membawanya kembali. Mengenai apakah naga mutan lain dapat membantunya memecahkan masalah, aku pikir aku dapat mencoba sesuatu. Aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Tetapi aku percaya bahwa tingkat energi kehidupan yang cukup tinggi bermanfaat bagi ras manapun. Jadi, setelah pertempuran tahta kaisar selesai, jika saudara Su dan semua Raja Naga setuju, aku bersedia mencobanya. Melihat senyum di wajah Tang San, Suanyu menghela nafas panjang, berdiri lebih dulu, dan membungkuk kepada Tang San, Patriark Jin, apakah itu bisa dilakukan atau tidak, dengan kata-katamu, aku berterima kasih atas nama klan naga.
Kamu akan membutuhkannya di masa depan. Jika kamu menggunakan klan naga kami, kepala klan Jin angkat bicara. Persahabatan antara klan pohon emas biru dan klan naga kami akan bertahan selamanya. Tang San buru-buru berdiri dan membalas hormat. Harus dikatakan bahwa pernyataan Suanyu meningkatkan pendapatnya tentang Raja Naga Cerah ini. Tang San tidak menyukainya sebelumnya, terutama karena Suanyu telah menyapa Mei Gongzi, dan tanpa sadar Tang San akan memperlakukannya sebagai saingan dalam cinta, tetapi saat ini, ia memang memiliki pesona Longge, sehingga dapat membuat begitu banyak orang naga sepenuhnya diyakinkan olehnya. Itu baru saja mengucapkan kata-kata ini, biarkan Tang San melihatnya dengan seksama. Tidak terobsesi dengan kepemilikan naga ganas, dan bahkan berpose seperti itu tanpa mengetahui apakah Tang San akan berhasil, itu menunjukkan suasana kepribadiannya. Saudara Su, sama-sama. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Tang San dengan serius. Suanyu berkata, sekarang adalah periode khusus untuk pertempuran Kaisar. Patriark Jin, atas nama klan naga, aku tidak dapat membayar. Aku tidak bisa menjadi penguasa orang lain, tetapi aku dapat melakukan panggilan. Ketika kita saling berhadapan dalam pertandingan round robin, aku bisa membuat game dengan Patriark Jin, untuk berterima kasih kepada Patriark Jin atas kebaikannya pada klan naga kita. Tang San melihat bahwa itu sangat tulus, tentu saja dia tidak akan menolak, kalau begitu terima kasih saudara Su. Suanyu tidak diragukan lagi salah satu pesaing terkuat dalam pertempuran ini. Jika dia tidak melawannya, Tang San akan lebih kecil kemungkinannya untuk diekspos. Alam adalah hal yang baik, dan Suanyu berani mengatakan itu, dan itu sepenuhnya menunjukkan kepercayaan dirinya yang kuat. Itu jelas kepercayaan diri bahwa bahkan jika dia menyerahkan kepada Tang San, dia masih bisa masuk 3 besar terakhir dan berhasil lolos. Patriark Jin, kalau begitu kita akan pergi. Setelah kompetisi selesai, kita akan berkumpul. Kami akan membuatmu lebih banyak masalah di masa depan. Suanyu tidak duduk lagi, dia mengucapkan selamat tinggal pada Tang San dengan sopan, dan membawa Raja Naga pergi. Tentu saja, Lu Fuyao tidak pergi begitu saja. Setelah Tang San mengirim mereka pergi, dia kembali ke kamar. Lu Fuyao masih sangat bersemangat, Patriark Jin, terima kasih banyak. Kamu benar, jika bukan karenamu, kakak laki-lakiku akan ditinggalkan. Setelah pelelangan hari itu, aku ingin menemukanmu, tapi dihentikan oleh para tetua klan. Aku tidak berharap kakak laki-laki itu menjadi berkah tersembunyi, yang benar-benar bagus. Tang San tersenyum dan berkata, tidak heran pada awal hari ini, ketika aku melihatmu, aku merasakan aura pembegal padamu. Wajah Lu Fuyao memerah, tetapi dia dengan cepat berkata, Patriark Jin, kamu tidak tahu bagaimana naga boneka kita hidup. Apa yang baru saja dikatakan Suanyu hanyalah bagian dari kecantikan. Faktanya, naga boneka bertindak sebagai eksperimen. Kamu bisa bayangkan rasa sakit yang harus kami lalui. Segala macam upaya luar biasa akan dilakukan pada kita. Jika bukan karena naga kita cukup kuat untuk menahan siksaan, tidak mungkin untuk bertahan hidup di bawah siksaan seperti itu. Saudaraku dan aku berdua dulunya adalah bagian dari boneka naga, dan kakak laki-laki tertua adalah naga boneka yang paling kuat. Sebelumnya tidak selalu dalam keadaan gila, tetapi akan menjadi gila secara berkala. Ketika bangun, ia sangat penting untuk semua naga boneka kita. Hati-hati, tanpa itu, aku akan tiada sejak lama, dan dengan bantuannya aku dapat memecahkan masalah metalisasi dan bertahan, dan memiliki prestasi hari ini. Kakak sebenarnya telah banyak membantu naga. Tapi di dalam naga, bagi kita yang berasal dari keluarga naga boneka semuanya ditolak, dan kita juga tidak berpikir bahwa kita sama dengan mereka. Hati Tang San bergerak sedikit, dan berkata, bagaimana dengan Kaisar Iblis Kristal? Dia adalah penguasa naga dari generasi sebelumnya, sepertinya dia tidak menolak klan naga. Lu Fuyao berkata dengan senyum masam, mahkota kristal berbeda. Garis keturunannya berhasil ketika dia pertama kali bermutasi. Oleh karena itu, dia tidak pernah menjadi naga boneka, dan tentu saja dia tidak menderita rasa sakit dan siksaan yang kita miliki. Itu berbeda. Kemudian, itu menjadi lebih kuat dan menjadi kaisar. Secara alami, semua sumber daya keluarga naga dimiringkan ke arahnya. Dia tumbuh sehat, dan tentu saja tidak ada penghalang untuk keluarga naga. Namun, kami berbeda. Bahkan jika keluarga naga boneka naga tiada, bonekanya akan dibedah dan digunakan sebagai bahan penelitian. Berbicara tentang ini, ada kebencian di matanya, Patriark Jin, aku ingin menyusahkanmu untuk merawat kakak laki-lakiku. Di masa depan, jika kamu membutuhkannya,
aku akan melewati api dan air tanpa sepatah kata pun. Tang San berkata, saudara Lu, jangan khawatir, aku telah menandatangani kontrak yang sama dengan naga ganas, kami adalah kemitraan, aku secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya menyelesaikan masalahnya sendiri. Ngomong-ngomong, dapatkah kamu memberitahuku tentang boneka naga? Karena aku telah berjanji pada saudara Su, aku pasti akan mencoba beberapa boneka naga nanti untuk melihat apakah aku dapat membantu beberapa dari mereka memecahkan masalah mereka sendiri. Jika ada orang di dunia ini yang bisa memecahkan masalah garis keturunan naga boneka, maka, kata Tang San pertama, sama sekali tidak ada yang berani mengatakan yang kedua. Dia telah berada di dunia ini untuk waktu yang lama, dan dia memiliki begitu banyak jejak garis keturunan, dan dia juga telah mencoba fusi garis keturunan super dan berhasil. Hal yang paling sulit adalah bahwa semua atribut yin dan yang telah menyatu olehnya. Dapat dikatakan bahwa dia akrab dengan semua garis keturunan tingkat tinggi, sehingga dia dapat membantu naga boneka memecahkan masalah mutasi garis keturunan dengan keyakinan tertentu. Lu Fuyao mengangguk dan berkata, Suanyu masih baik-baik saja. Bahkan, selalu menganjurkan bahwa boneka naga harus diperlakukan sama seperti naga normal, yang dianggap ramah kepada naga boneka kita. Memang berusaha mencari cara untuk ini juga dikatakan. Namun, jika dapat mewarisi posisi Master Naga, itu akan sangat mengurangi investasi dalam penelitian darah dan menjamin keamanan penelitian. Ini akan memberikan perlakuan yang adil kepada naga mutan. Oleh karena itu, aku juga mendukungnya. Jarang memiliki hati nurani seperti itu. Jauh lebih kuat dari Kaisar Iblis Besar Kegelapan. Yah, saudara Su memang luar biasa. Tang San mengangguk. Bahkan Lu Fuyao, yang membenci klan naga, berkata demikian, yang menunjukkan prestise Su Anyu di antara klan naga. Jika dia bisa menjadi seorang kaisar, dia tidak bisa mengatakannya, sangat mungkin untuk menjadi generasi pahlawan klan naga. Solen 5 chapter 1032 posisi naga ganas. Lu Fuyao berkata, saat ini, seharusnya ada lebih dari 100 boneka naga yang aku ketahui, tetapi jumlahnya kurang dari 120. Sebagian besar boneka naga bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena pikiran mereka. Saat mengalami mutasi dan eksperimen, rasa sakitnya terlalu hebat, menghasilkan reaksi stres traumatis, yang melukai saraf otak naga dan sumber kesadaran. Apa yang aku katakan masih di atas tingkat raja. Kurang dari raja aku belum menghitungnya. Namun, banyak dari boneka naga yang bukan raja tiada ketika mereka melewati malapetaka menjadi raja. Jika mereka selamat, mereka tetaplah naga boneka, yang pada dasarnya karena masalah spiritual tertentu. Bagian lainnya adalah kebebasan dipulihkan. Tang San diam-diam terkejut. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa klan naga itu kuat, dia benar-benar mengerti betapa kuatnya klan naga setelah mendengarkan pengenalan Lu Fuyao. Hanya keberadaan boneka naga, ada ratusan raja iblis ke atas di klan naga. Betapa menakutkannya ini. Ini tidak termasuk klan naga normal. Oleh karena itu, klan naga selalu disebut klan terkuat di daratan, dan itu memang layak. Bahkan tanpa kehadiran Crystal Demon King, Crystal City tidak akan diambil. Masalah spiritualitas adalah yang paling sulit untuk dipecahkan, dan sulit untuk menyisir indera ilahi. Karena menyisir indera dewa yang dipaksakan, setelah beberapa naga boneka tiada, naga tidak akan berani melakukannya lagi. Itu hanya bisa digunakan dengan kerah semacam itu. Untuk mengontrol naga boneka yang relatif kurang serius, pikiran mereka akan langsung didorong untuk bertarung. Kakak tertuaku adalah kepala naga boneka. Semua naga boneka kami menghormatinya, dan itu telah membantu banyak orang boneka ketika mereka bangun. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kakak laki-laki, kami boneka naga akan tiada setidaknya sepertiga lagi. Seperti aku, yang telah menjadi naga normal dengan bantuan kakak laki-laki, ada 6 atau 7 orang. Aku akan menghubungimu nanti, membawa mereka untuk melihat kakak laki-laki. Aku tidak tahu bahwa itu tidak nyaman bagi kepala klan Jin. Tang San mengangguk dan berkata, ini bukan masalah. Kamu bisa melakukannya kapan saja. Bagus, terima kasih banyak kepada kepala klan Jin. Lu Fuyao sangat gembira dan memberi hormat lagi kepada Tang San. Tang San berkata, saudara Lu, kamu tidak harus begitu sopan. Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu memilih untuk mengakui kekalahan hari ini. Aku harus mengucapkan terima kasih. Tidak. Tidak mungkin bagiku untuk pergi ke akhir pertempuran Kaisar. Lebih bahagia dari apapun bagiku untuk dapat melihat kakak memulihkan pikirannya. Namun, aku harus mengundang Patriark Jin untuk pertandingan berikutnya. Lindungi kakak tertuaku, jangan biarkan
Berbicara tentang ini, itu berhenti sebentar, tetapi Tang San secara alami mengerti apa artinya. Saudara Lu, jangan khawatir, Fierce Dragon dan aku adalah kontrak yang setara. Dan kami juga mitra. Tidak hanya mitra dalam pertempuran Kaisar, tetapi juga di masa depan. Tang San berjanji. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tang San mengirim Lu Fuyao pergi lagi, dan tempat itu menjadi sunyi. Dari ekspresi rasa terima kasih Lu Fuyao, dapat dilihat bahwa naga ganas itu memang memiliki status tinggi di antara naga boneka. Lebih dari 100 naga boneka. Ini semua kejutan. Putaran pertama round robin berakhir. Di antara mereka, yang paling banyak dibicarakan penonton adalah Tang San, prajurit koin ametis. Di game lain, dibandingkan dengan ronde knockout, semua orang harus banyak menahan diri selama pertempuran, dan tidak ada dari mereka yang sangat putus asa. Lagi pula, hari-hari kompetisi round robin masih panjang, dan kami harus bersaing setiap hari dan menghadapi banyak lawan berturut-turut. Tidak ada yang mau membiarkan negara mereka terpengaruh secara serius dari awal untuk mempengaruhi permainan berikutnya. Tapi situasi Tang San berbeda. Di mata semua penonton, dia pasti yang terlemah dalam kompetisi round robin, termasuk pemain wanita, tapi dia terus menciptakan keajaiban. Terlebih lagi, keajaiban yang dia ciptakan semuanya terkait dengan barang-barang yang dia peroleh di pelelangan. Sekarang siapa yang berani mengatakan bahwa orang lain bodoh dan punya banyak uang? Lelang orang lain benar-benar mencerminkan nilainya. Patung Juggernaut membawa 2 kemenangan, dan menargetkan pedang langit dan bumi dengan perisai penyu misterius, yang juga merupakan permainan yang luar biasa. Di game terbaru, yang satu ini bahkan memanggil naga ganas yang kuat dan mampu mengendalikannya. Ini adalah hal yang paling aneh. Begitu naga ganas itu muncul, Lu Fuyao, Raja Naga Logam, langsung mengakui kekalahan, memungkinkannya untuk memenangkan permainan yang lain. Kemenangan round robin. Di game berikutnya, tidak ada keraguan bahwa naga ganas akan menjadi kekuatan tempur utamanya. Tidak peduli seberapa buruk Jin Miaolin ini, dia juga merupakan Feng Hao Douluo di tingkat Raja Besar tingkat ke-11. Dia bekerja sama dengan yang naga ganas dan menggunakan energi hidupnya untuk membantu naga ganas itu. Dia, kontestan terlemah, tiba-tiba menjadi hit. Apakah kekuatan ametis koin yang paling hebat? Ini benar-benar menumbangkan 3 pandangan banyak penonton. Tapi fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, orang sekarang menjadi populer dari ikan asin. Bukan pemain unggulan yang lebih baik dari pemain unggulan. Inilah yang Tang San harapkan dapat dirasakan oleh para penonton, terutama para kaisar. Secara bertahap lulus lelangmu sendiri untuk membiarkan dirimu melanjutkan permainan secara logis. Tampaknya tidak mungkin, tetapi setelah itu terjadi, itu tidak akan membuat orang merasa canggung. Ini adalah tujuannya. Meskipun dia tidak tahu siapa lawannya sebelumnya, dalam satu atau lain cara, dia selalu dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang menguntungkan. Namun, lawan yang akan ia hadapi selanjutnya adalah tulang keras. Dibandingkan dengan Suanyu, Raja Naga Cerah yang pernah mendekati Mei Gongzi, yang satu ini datang ke kota Keri untuk melamar secara langsung. Ini adalah saingan sejati Tang San dalam cinta, penguasa kota kontemporer dari Split Sky City, dan penerus garis keturunan Behemoth di masa depan. Jin Angwo. Di game pertama, Jin Angwo memilih untuk mengaku kalah saat bertabrakan dengan Suanyu, Dragon King of Light, dan hanya melakukan kompetisi tentatif. Latar belakang kedua belah pihak tidak terungkap. Namun, jika dia kalah dalam permainan, dia masih bisa mengakuinya, dan jika dia terus kalah, itu akan berbeda. Itu setara dengan menyerah pada pertempuran Kaisar. Karena itu, bahkan jika Tang San menunjukkan naga yang ganas, dia masih harus bertabrakan dengan Jin Angwo dalam pertempuran ini. Ksatria naga yang ganas dan prajurit koin ametis Jin Miaolin. Melawan Jin Angwo, penguasa Split Sky City. Bahkan ada pasar yang dibuka secara pribadi dalam perang ini. Situasi cacat diteruskan ke Tang San melalui para tetua klan pohon emas biru. Masih berpikir bahwa Jin Angwo dapat memenangkan permainan lebih banyak. Bagaimanapun, keluarga juga merupakan pemimpin klan, dan Behemoth adalah salah satu ras paling kuat saat ini. Di sisi pemain pria, hanya Jin Angwo yang memenuhi syarat. Itu juga mewakili seluruh ras, dan juga memiliki cita rasa yang tak terelakkan untuk pertempuran Kaisar ini. Jangan pernah mudah menyerah. Tidak ada yang tahu seberapa dalam latar belakang binatang raksasa Biman, tetapi tidak ada keraguan bahwa tidak akan ada yang kurang. Dan kartu truf Tang San tampaknya hampir habis, dan yang dilelang bisa berguna. Tambahkan paling banyak 1 tombak naga cerah.
Meskipun tombak naga cerah adalah artefak yang bagus, itu juga tergantung pada siapa yang memilikinya. Jika itu di tangan Suanyu, itu akan berbeda, tetapi bagaimana dengan pemimpin klan pohon emas biru yang tidak pandai bertarung sendiri, dengan artefak tombak naga? Itu tergantung pada seberapa kuat naga ganas itu. Ada juga apakah Jin Yaolin dapat memiliki kerjasama tertentu dengan naga ganas itu. Dalam penantian yang lama, hari pertandingan terus datang. Dalam pertandingan pertama hari ini untuk pemain pria, Raja Naga Cerah Suanyu terus bermain, dia akan menghadapi Lu Fuyao, Raja Naga Logam yang kalah dari Tang San kemarin. Pemenang versus pecundang, Tang San melakukan hal yang sama pada Jin Angwo nanti. Hal yang sama berlaku untuk 4 pemain peringkat ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Di babak selanjutnya, Tang San akan menghadapi Suanyu. Kemudian datanglah tabrakan antara mereka dan 4 orang berikutnya. Wasit yang memimpin permainan hari ini telah berubah lagi, kali ini menjadi Kaisar Surga Tanpa Akhir, Kaisar kuat yang mengendalikan elemen air. Suanyu dan Lu Fuyao muncul di atas panggung secara bersamaan. Setelah kedua belah pihak memberi hormat, Lu Fuyao langsung memilih untuk mengaku kalah.